ini adalah bertepatan Hari Hak Asasi Manusia, di mana bangsa Indonesia, khususnya rakyat Indonesia hari ini masih merasakan bagaimana represivitas gitu ya, pembatasan ruang demokrasi, termasuk tentang persoalan bagaimana hak kepastian kerja, hak kesejahteraan itu semakin jauh. Di mana sebenarnya hak-hak dasar itu harusnya dilindungi oleh kekuasaan gitu ya. Nah, ini yang menjadi kenapa kita bertepatan Hari HAM mendesak kepada pemerintah agar batalkan KUHP, di mana KUHP ini adalah akan membatasi masyarakat yang mengkritik berbagai macam regulasi, kebijakan, perilaku para pejabat yang tidak lagi memberikan kepatuhan terhadap hukum gitu ya, sehingga kami kenapa menjadi KUHP ini menjadi tuntutan utama kami kepada kekuasaan. Kedua adalah batalkan Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja, karena ini adalah melepaskan tanggung jawab negara bagaimana melindungi seluruh rakyat Indonesia agar mendapatkan kepastian kerja, agar mendapatkan kebebasan berserikat, terus kemudian termasuk juga bagaimana melindungi tentang persoalan kesejahteraan rakyat. Nah, dua hal ini kemudian kita masih melihat masih dibiarkan begitu saja, diberikan pertarungan antara yang kuat dengan yang lemah, apalagi dengan berbagai macam kasus pelanggaran HAM, mulai dari kasus Marsina, Munir, bahkan masyarakat tambang di daerah-daerah, para petani yang menolak tanah mereka digusur atas nama kepentingan pembangunan dan investasi, mereka hilang nyawanya. Sehingga kita juga mendesak agar pelanggaran HAM baik masa lalu, masa kini, yang kemudian di 2019, 2020, 2021 dalam aksi reformasi di korupsi, penolakan Omnibus Law, juga berjatuhan rakyat kehilangan nyawa karena untuk bagaimana kekuasaan berpihak kepada rakyat. Artinya dengan adanya RKUHP ini masyarakat terutama kaum buruh juga semakin dijegal hak-haknya begitu ya, Mbak? Kalau bicara KUHP, kita tidak hanya kaum buruh gitu ya. Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja juga sebenarnya mendegradasikan, selain tentang hak-hak dasar, juga mendegradasikan tentang persoalan kebebasan berserikat. Kenapa? Ketika buruhnya alih-daya, outsourcing, kontrak, mereka tidak punya kekuatan bagaimana kolektif bergeming terhadap para pengusaha. Kebebasan berserikat ini bukan hanya untuk kaum buruh, tapi media, pers gitu ya, petani, masyarakat sipil lainnya. Ketika berbagai macam regulasi, kebijakan yang dilahirkan semakin tidak berpihak kepada rakyat, dikritik, turun ke jalan, mereka bisa dipenjara. Mereka ketika mengkritik sebuah lembaga negara, itu bisa dipenjara. Nah, ini yang kemudian kita lihat bahwa kekuasaan hari ini adalah mengembalikan undang-undang kolonial yang lebih rasanya lebih dari kolonial gitu ya gitu. Yang seharusnya di ruang kebebasan demokrasi ini memastikan bagaimana kebebasan berpikir, kebebasan berpendapat, kebebasan mengkritik, agar kekuasaan siapapun berkuasa juga harus patuh kepada apa yang menjadi mandat konstitusi negara, yaitu melindungi seluruh tumpah darah Indonesia, mensejahterakan rakyatnya, mencerdaskan seluruh isi dari bangsa ini, termasuk juga memberikan ruang kebebasan berpikir, berpendapat, berkumpul. Nah, kalau KUHP ini justru banyak membatasi hal itu. Nah, bagaimana kita mau mengontrol kekuasaan yang semakin membuat berbagai macam regulasi yang kemudian rakyatnya tidak boleh mengikuti? Ini berbahaya bagi bangsa dan rakyat Indonesia. Maka kami menyerukan seluruh rakyat Indonesia hari ini adalah punya kepentingan terhadap KUHP. Seluruh rakyat Indonesia, mulai dari kaum muda, pelajar, mahasiswa, bahkan media pun, termasuk kaum buruh, punya kepentingan terhadap KUHP dan Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja. Karena kita semua dibuatnya tidak berdaya. Nah, agar semakin kita tidak berdaya, mari kita terus mengkritik, turun ke jalan, mengkonsolidasi kekuatan agar memaksa kekuasaan ini adalah melahirkan berbagai macam regulasi berpihak